Setelah mendengar siaran pers dari pihak Front Pembela Islam, meninggal dunia 6 orang dari Laskar FPI. Kita berdoa semoga para penegak hukum dapat menegakkan hukum secara transparan dan seadil-adilnya. Setahu saya, sampai saat ini kami belum pernah menemukan tesis ilmiah atau jurnal ilmiah yang dilakukan oleh saudara saksi. Kemudian tidak sampai di situ, yang kami tahu bahwa beliau ini sering memberikan komentar soal foto-foto porno atau sur. Ini kalau seorang ahli suatu cacat yang sangat berbahaya sekali. Pada majelis hakim yang mulia, saya tetap pada keberatan saya. Kalau dipaksakan, saya tidak bersedia untuk disidang tanpa kehadiran pakar kuasa hukum saya. Kalau yang organisasi atau perkumpulan melakukan tindakan yang tidak semestinya, maka pemerintah harus mengambil sikap tegas. Perkumpulan atau bentuk organisasi yang terkait basisnya adalah di Indonesia, mestinya dia berlaku dengan sikap yang santun. Terkait dengan pemblokiran rekening FPI, maka ini kami sangat sayangkan, apalagi ini kami menduga merupakan salah satu bentuk dan sangat zolim. Terorisme ini bisa karena salah ideologi. Jadi mau coba-coba untuk mengganti atau memaksakan ideologi yang lain selain daripada ideologi kita. Kalau namanya organisasi terlarang itu kan biasanya ya asetnya itu disita, kemudian rekeningnya dibekukan. Memutuskan untuk melakukan pembekuan pada rekening FPI dan juga semua pihak yang terafiliasi dengan FPI. Mengkritik ya kita tahu, kita sudah diskusi juga, paling itu nanti yang mengkritik si A, si B, si C gitu. Dan betul yang sekarang muncul itu. Wanti-wanti saya pada Pak Jokowi, kamu jangan biadab. Jadi saudara Jokowi, ya hati-hati ya Mahfud, urusan langsung kepada Allah. Tentu sedih ya. Negara punya tugas membina, bukan membinasakan ormas. Pelarangan terhadap FPI ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi kita. Mudah-mudahan ada upaya-upaya hukum yang merupakan pembelaan dari organisasi. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kok kontrol dong umatnya? Kontrol umat aja gak mampu gitu loh. Jangan kapok. Dan laskar tilik bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Kali ya herat dipites kayak kucu sama Allah. Ditangkap di Borgo, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istana
istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, sudah. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani benar dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib digagak polisi. Ditangkap enggak? Dijagain ya. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini,
gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai Rp3 juta atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ceritanya ini saya sebenarnya sangat keberatan diangkat ke publik. Ya. Dan saya nggak tahu siapa yang rekam, siapa yang angkat ke publik, siapa yang viralkan, siapa yang upload, saya nggak tahu. Kan saya diminta bagaimana wajahnya, nggak mungkin kan gitu loh. Lagi pula haram kita berbohong atas nama Rasul. Cahaya seperti matahari yang silau menunduk dan hanya kita lihat anak kita saja gitu. Saya tengok, loh benar ini anak saya wajahnya, saya bilang gitu. Ini anak saya, ini wajah dalam hati gitu, saya berpikir. Ini mengajak orang supaya melawan negara, supaya bertemu Rasul. Kan itu persepsi lo, saya bilang gitu kan. Saya nggak begitu gitu loh. Dari mana mereka tahu Syahid mati saya atau tidak? Apa buktinya mimpi bertemu Rasulullah? Terus di mana kejadiannya? Saya bilang ya di kasur. Ya di mana? Ya di rumah saya waktu itu. Saya tidur di kasur di tempat tidur gitu. Menyebarkan berita pasal 28. Saya nggak nyebarin. Bahkan saya melarang. Ini khusus untuk keluarga ya. Bilang gitu. Terus tuduhan yang kedua, saya membuat keonaran pasal 14, pasal 15. Keonaran apa yang dibuat? Kan nggak ada yang ribut setelah saya mimpi. Kecuali grup yang melaporkan itu yang rame-ramein di sosial media. Setahu saya, sampai saat ini kami belum pernah menemukan tesis ilmiah atau jurnal ilmiah yang dilakukan oleh saudara saksi di bidang telematika maupun multimedia. Karena kalau seorang ahli itu apa tesis ilmiahnya, apa jurnal ilmiahnya? Jadi itu perlu kita pertanyakan. Bahkan menurut catatan kami, saudara saksi ini pernah berseteru dengan para blogger. Kemudian tidak sampai di situ, yang kami tahu bahwa beliau ini sering memberikan komentar soal foto-foto porno atau sur. Nah itu foto-foto porno. Ini kalau seorang ahli suatu cacat yang sangat berbahaya sekali. Nah jadi karena itu saya minta dengan hormat kepada majelis hakim demi yaitu kebersihan daripada pengadilan ini, supaya saksi ini ditolak sebagai saksi ahli multimedia maupun telematika karena kredibilitasnya dipertanyakan dan karena beliau seorang partisan dari salah satu daripada partai politik. Instruksi majelis hakim harus dipertanyakan yang mengatakan ahli itu siapa, lembaga mana, institusi mana, kapan, di mana, tanggal berapa, siapa tokohnya, profesor-profesor ahli multimedia yang mengangkat beliau ini sebagai ahli multimedia. Dan tesis ilmiah yang mana yang diajukan dalam bidang multimedia. Jadi jangan penyidik mengatakan ahli langsung dianggap ahli. Tidak begitu, ahli itu ada mekanismenya. Terima kasih. Oke. Kalau kami membaca berita acara, saksi ini diminta untuk menganalisa rekaman. Mungkin rekaman di Monas dan sebagainya. Nah pertanyaan simpel aja, kenapa yang merekam itu tidak dihadirkan aja untuk memberikan penjelasan? Itu lebih relevan dan lebih akurat daripada saksi menganalisa pekerjaan orang lain. Sekali lagi itu alasan kami yang paling utama, Mas Rizky. Dengan tidak mengurangi penghormatan kami kepada ahli dan tidak mengurangi penghormatan kami kepada persidangan dan majelis yang kami muliakan ini, sekali lagi saksi ini diminta untuk memberikan analisa terhadap hasil pekerjaan orang lain yang orang lainnya sebetulnya mampu dihadirkan dalam persidangan ini. Oleh karena itu, jika persidangan hari ini, acara ini tetap dipaksakan untuk memberikan kesempatan pada ahli untuk menganalisa hasil pekerjaan orang lain tadi, kami sekali lagi sebagaimana dikatakan rekan kami tidak ikut bertanggung jawab dan kami akan mengundurkan diri dalam acara ini
ketika dalam pemeriksaan ahli. Kami mohon izin kepada majelis yang kami muliakan, kami akan mundur dari ruangan ini dan mempersilakan sidang ini untuk diteruskan terserah pada majelis hakim. Kami tidak akan bertanggung jawab terhadap jalannya proses acara pada hari ini. Terima kasih yang mulia. Dan kepada majelis hakim yang mulia, saya tetap pada keberatan saya. Kalau dipaksakan, saya tidak bersedia untuk disidang tanpa kehadiran pakar kuasa hukum saya. Jadi saya juga akan meninggalkan tempat. Terima kasih. Dengan tidak mengulangi kesalahan saya pada majelis. Dan majelis tidak pernah menyuruh saudara untuk meninggalkan sidang. Itu adalah hak penuh dari saudara. Yang kedua, bahwa saksi ini sesuai dengan sumpahnya dan diajukan oleh penuntut umum, nanti penilaian oleh kita masing-masing. Ya, jadi saya minta pada semua pihak agar supaya tetap menghormati persidangan ini. Soal apa hasilnya silakan nanti dinilai masing-masing sesuai tenggang atau waktu fase yang diberikan pada masing-masing. Saudara ada mau keberatan apa pertanyaan? Terima kasih majelis hakim. Kepada saudara saksi ahli, di dalam BAP saudara saksi itu saudara ditanyakan oleh penyidik tentang jawaban-jawaban saya yang ada dalam BAP. Artinya saya punya BAP, saya dulu diperiksa oleh penyidik sebagai terdakwa, sebagai tersangka. Kemudian dalam BAP tersebut ada pernyataan-pernyataan saya yang diminta Anda untuk menganalisa secara bahasa. Betul? Betul. Apa ada sumber lain yang Anda diminta untuk menganalisa selain BAP? Kalau saya tidak ada. Tidak ada. Artinya apakah ada dokumen, berita, film atau rekaman suara? Tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya BAP. Saudara bukan BAP yang dipertunjukkan adalah diberitahukan bahwa dalam pemeriksaan. Betul. Jadi saudara tidak diminta untuk baca BAP. Oh tidak. Penyidik hanya memberitahukan beberapa ungkapan yang menurut penyidik ada dalam BAP. Begitu. Saya rasa bahasa saya jelas sekali itu. Ya. Anda kan seorang ahli bahasa Indonesia, jelas kan? Hanya tidak disebutkan dalam BAP, tapi dalam keterangan. Ya, dalam keterangan. Ya. Dalam keterangan. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, majelis hakim, bahwa saksi ahli bahasa ini bukan saksi ahli. Saksi ahli. Maaf. Ahli saja. Saksi ahli. Tidak ada saksinya, ahli. Oh, ahli saja. Ya, baik. Terima kasih. Majelis hakim, terima kasih atas koreksinya. Jadi saudara ahli ini saat diperiksa oleh penyidik itu hanya diminta untuk menganalisa dan mengomentari, yaitu pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan di dalam BAP. Artinya BAP ini adalah post factum, fakta setelah peristiwa. Nah, jadi yang saya keberatan pertama, kalaupun BAP itu dijadikan sebagai dasar analisa, berarti yang bersangkutan menganalisa post factum, fakta setelah peristiwa. Tidak ada kaitan dengan peristiwa yang saya hadapi. Kemudian yang kedua, logikanya menjadi tidak lurus karena tidak ada fakta peristiwa yang dianalisa. Itu yang membuat saya keberatan kalau saudara ahli ini hanya mengomentari pernyataan-pernyataan tersebut. Ditambah lagi, di dalam, saya mau tanya langsung kepada saudara ahli, di dalam BAP ini Anda ditanyakan tentang pernyataan saya dalam BAP, keterangan yang diberikan oleh penyidik, bahwa saya mengatakan saya tidak menghalangi anggota FPI untuk mengikuti demo. Anda tidak tahu demo itu kejahatan atau bukan kejahatan? Demo itu semacam protes. Protes. Apa itu suatu kejahatan? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu demo? Ya. Dari segi kejahatan saya tidak tahu. Anda tidak tahu. Dari segi bahasa, demo itu apa? Apa demo itu artinya merusak, memukul? Demo adalah protes, unjuk rasa. Demo protes, unjuk rasa. Ya. Jadi demo bukan berarti mukul, nendang, bakar, bukan kan? Menurut bahasa? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu? Tidak tahu apakah termasuk memukul. Tidak. Jadi yang saya tanya, demo itu menurut bahasa, apakah artinya mengandung memukul, merusak, membakar, anarkis, segala bahasa sesuai dengan keahlian Anda? Dari segi bahasa, demo itu diberi pengertian unjuk rasa. Unjuk rasa? Protes. Protes. Ya, baik.
Di sini waktu Anda ditanyakan, saya tidak menghalangi anggota FPI ikut demo depan istana. Anda ditanya oleh penyidik. Sekarang saya mau tegaskan di sini, tidak menghalangi apakah berarti mengizinkan? Tadi sudah saya jelaskan. Tadi saya belum hadir. Ya, sudah saya jelaskan. Ya, saya mau tanya bahwa perkataan itu tidak selalu dalam pengertian yang denotatif apa adanya. Ini yang BAP Anda mengatakan tidak menghalangi berarti memberi kesempatan, berarti mengambil suatu keputusan. Saya lanjutkan. Dalam pengertian yang konotatif dapat jadi pengertian itu memberikan kesempatan, tidak menghalangi. Artinya ini multi tafsir, tidak hanya satu tafsir. Jadi sekarang simpel saja, saya bukan ahli bahasa. Tidak menghalangi apakah berarti mengizinkan? Simpel saja. Saya jelaskan bahwa tidak menghalangi berarti tidak merintangi, dapat berarti memberikan kesempatan. Nah, bagi orang yang dalam kekuasaan, ini sekali lagi dalam makna. Saya tidak tanyakan itu. Pertanyaan saya rasa jelas kok. Saya pakai bahasa Indonesia, saya tidak pakai bahasa yang lain. Tidak menghalangi apakah sama dengan mengizinkan, itu saja. Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Metro Jaya tidak menghalangi pada saat aparat mengejar dan menganiaya mahasiswa di UNAS. Apa berarti Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda membiarkan, mengizinkan? Karena sebagai penguasa, dengan kekuasaannya dia bisa untuk menghalangi itu. Apa itu berarti beliau berdua mengizinkan untuk menyerbu mahasiswa dan menganiaya mereka di UNAS? Tidak menghalangi. Bagi orang yang berada di bawah kekuasaannya, tuturan itu dapat diartikan sebagai satu pembolehan. Satu pembolehan. Ya. Jadi menurut keterangan bahasa berarti Kapolri dan Kapolda membolehkan itu penyerangan karena tidak melarang. Dalam konteks sebagai orang yang ada di dalam kekuasaan. Ini maaf Majelis Hakim, yang saya sampaikan adalah kredibilitas yang bersangkutan sebagai saksi ahli bahasa, tapi bahasanya belepotan. Jadi karena bahasa ini Majelis Hakim bisa pelajari sendiri. Jadi ini kredibilitas yang bersangkutan. Jadi saya keberatan kalau orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia jadi ahli bahasa. Loh, yang mengangkat Anda jadi ahli bahasa siapa? Anda punya tesis ilmiah apa dalam konteks bahasa Indonesia? Pembubaran itu kan lagi-lagi kita tidak bicara sederhana itu ya. Ini pembahasannya kan bukan soal pembubaran yang ini soal nama kan, nama dan tidak didaftarkan. Jadi kalau pendaftaran itu kan tadi saya bicara dasar hukum saja, memang hak kan, artinya hak itu bisa dipakai atau tidak, sederhana saja. Jadi kalau misalnya kapok atau tidak itu tidak ada hubungannya antara dibubarkan atau dilarang dengan pengurusan SKP tadi. Pertanyaannya adalah itu hak. Jadi kita menjelaskan, kita membuat organisasi yang benar, bukan yang baik. Kalau yang benar itu insya Allah udah pasti baik. Seperti itu kan. Nggak apa-apa kita dikatakan menurut pendapat subjektif beberapa orang nggak baik. Yang penting kita benar. Benar itu apa? Ya tadi ada ketentuan aturan hukum nggak yang kita langgar dalam hal ini? Tidak. Justru yang memaksakan itulah justru yang bertentangan dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi tadi kan. Orang hak terus dipaksakan. Ini kan namanya memaksakan kehendak gitu loh. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 halaman 125. Itu kan hukum, produk hukum. Justru kalau kita mempermasalahkan itu harus didaftarkan. Berarti kita tidak menganggap itu produk hukum yang mengikat dong. Karena itu mengikat. Ya, makanya ada yang mendaftarkan, kita hormati. Daftarkan, ya silakan kalau yang bersangkutan memiliki organisasi daftarkan. Nah kita memilih tidak didaftarkan, tapi kita tetap satu tujuannya, Bang Saroni, Mas Aiman, yaitu untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Artinya marilah kita saling menghormati, dan menurut saya berpolemik dalam hal ini sah-sah saja. Front Pembela Islam tidak mengganti nama, akan tetapi ini adalah Front Pembela Islam sudah dilarang dan dibubarkan. Selesai. Di pembelaan itu sudah selesai. Nah, rencananya nanti untuk nama detailnya itu akan disampaikan nanti oleh pengurus-pengurus yang bersangkutan. Kalau yang organisasi atau perkumpulan melakukan tindakan yang tidak semestinya, maka pemerintah harus mengambil sikap tegas. Perkumpulan atau bentuk organisasi yang terkait basisnya adalah di Indonesia, mestinya dia berlaku dengan sikap yang santun, yang baik, yang bisa menganut pemikiran yang baik, yang jelek menjadi yang baik,
Dan sebaliknya, jangan memikirkan pikiran yang sangat negatif terus-menerus. Ini akan menjadi polemik masyarakat, mengganggu ketertiban dan keamanan yang ada di Republik. Normal dia harus menjadi bagian untuk mendaftarkan. Jangan akhirnya kalau memang dikategorikan berlakunya undang-undang tidak perlu SKT. Kalau yang organisasi atau perkumpulan melakukan tindakan yang tidak semestinya, maka pemerintah harus mengambil sikap tegas dan penegak hukum harus juga mengambil sikap tegas gimana pun dengan cara aturan hukum yang ada. Maka itu seharusnya organisasi yang dilengkapi dengan terdaftarnya dalam SKT adalah organisasi yang tidak bertentangan, yang juga organisasi baik untuk mengkritik pemerintah atau dalam prosesnya agar menjadi organisasi yang mumpuni dalam Republik ini, benar dan baik dalam proses, dalam segala semua proses. Bila mana ingin bergabung dalam satu perkumpulan, saya juga punya perkumpulan yang didaftarkan secara resmi, walaupun punya hak untuk tidak didaftarkan. Tapi legendanya sekelas FPI sekarang yang punya pengurus begitu besarnya di Republik ini, kalau tidak didaftarkan, menurut saya, Bang Ajis adalah orang yang taat hukum dan ngerti hukum. Mustinya dengan aturan hukum berlakulah sesuai dengan hukum yang ada. Kalau saya tidak setuju yang dikatakan bahwa karena punya hak harusnya seenak dewe. Jangan, ini negara hukum. Maka aturan hukum jalankan dengan baik. Bang Ajis tahu kok mekanisme hukum yang berlaku. Kita ikutin prosedural hukum ini, negara ini adalah negara hukum gitu. Organisasi besar, perkumpulan besar demi demi negara hukum baiknya didaftarkan sesuai dengan aturan hukum. Tapi bila mana tidak berkenan untuk mendaftarkan, yang paling sulit adalah bila mana nanti meminta izin untuk melakukan keramaian atau melakukan kegiatan, itu yang mungkin sulit untuk diberikan izin oleh organisasi yang baru. Tapi kalau yang berizin, dipastikan kalau selama melakukan perkumpulan atau menyampaikan hak pendapat dengan resmi, saya rasa pihak kepolisian akan memberikan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemblokiran rekening FPI, maka dapat disampaikan secara singkat bahwa sehubungan 25 rekening kurang lebih milik Front Pembela Islam, di mana itu ada rekening untuk kaum duafa, rekening yang disalurkan untuk anak-anak yatim, rekening yang dipergunakan untuk penggunaan kepentingan pondok pesantren dan juga kepentingan umat lainnya, termasuk kepentingan kemanusiaan, bantuan bencana alam dan lain-lainnya. Ini kami sangat sayangkan, apalagi ini kami menduga merupakan salah satu bentuk tindakan otoriter dan sangat zolim dan juga asas legalitas, karena kami menduga ini didasarkan oleh kecurigaan semata terkait dengan Front Pembela Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami para habaib, ulama, santri, aktivis, mendeklarasikan perahu perjuangan umat Islam, yang baru, yaitu Front Persatuan Islam, hal-hal yang mengenai kepengurusan dan lain-lain diatur sesudahnya dan tetap istiqomah di bawah komando Imam Besar Habib Rizik Syihab. Takbir. Sallu ala Nabi. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno.
Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading, atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah.
Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.